Baik, kita akan memulai perkuliahan melalui YouTube mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan bagian bunga, tepatnya bagian organ kelamin bunga. Hari ini kita akan membahas tentang benang sari atau stamen. Benang sari atau stamen ini terbagi ke dalam 3 komponen utama, yaitu tangkai sari, kemudian ada kepala sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari, kemudian terdapat ruang-ruang sari, kemudian ada penghubung antar ruang sari. Nah, kesemua komponen ini memiliki perannya masing-masing di dalam mensukseskan proses penyerbukan, dan serbuk sari merupakan elemen yang sangat penting untuk berhasilnya proses penyerbukan. Oleh karena itu, bentuk daripada stamen ini sangat bervariasi, kemudian dibuat sestrategis mungkin. Bentuknya disesuaikan dengan siapa yang hendak menyerbuki tumbuhan itu. Misalnya, jika dia diserbuki oleh angin, maka serbuk sarinya dibuat sedemikian rupa dengan tempelan yang mudah bergoyang, kemudian dengan serbuk sari yang ringan, ya, semua diset sedemikian rupa sehingga dimungkinkan penyerbuk itu sukses di dalam melakukan penyerbukan. Nah, untuk tangkai sari merupakan bagian yang membentuk benang-benang dengan penampang melintang yang pada umumnya berbentuk bulat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang kita dari teori awal kita mengatakan bahwa benang sari merupakan modifikasi daripada batang. Nah, kemudian kepala sari. Ya, kepala sari merupakan bagian dari benang sari yang terdapat pada ujung tangkai, di mana dia memiliki ruang sari atau TK. Kemudian di dalamnya terdapat serbuk sari, ya, atau polen, yaitu sel-sel jantan yang berguna untuk proses penyerbukan. Ya, kemudian penghubung antar ruang sari, ya, merupakan penghubung antar kepala sari, ya, atau ruang sari yang bisa terdapat 2 atau 3. Pertanyaannya adalah, kenapa kotak sari itu harus tidak sekalian full saja? Nah, hal ini untuk menjaga-jaga agar jika terjadi penyerbukan itu tidak berhasil, maka simpanan yang lainnya masih ada. Atau jika satu yang dirusak oleh serangga, maka yang lainnya bisa menggantikannya. Nah, jika dilihat posisi dari benang sari, ya, ingat, posisi dari benang sari menentukan keberhasilan penyerbukan. Ya, keberhasilan penyerbukan juga ditentukan oleh siapa yang menyerbukinya. Jadi, posisi benang sari sangat erat kaitannya dengan siapa penyerbuknya. Ada kalanya benang sari duduk pada dasar bunga, ya, pada dasar bunga. Kemarin kita sudah menceritakan bahwa jika benang sari berada di atas dasar bunga namanya antofor, ya. Misalnya ada pada jeruk, ya. Kemudian benang sari seperti duduk di atas kelopak. Nah, misalnya pada bunga mawar, ya. Selanjutnya benang sari tampak duduk di atas bunga, misalnya pada ekor tikus. Bisa juga benang sari seperti duduk di atas mahkota, misalnya pada bunga terong misalnya. Ya, jadi posisinya sangat bervariasi. Yang penting adalah, ya, cocok dengan penyerbukannya dan mudah terjangkau. Selanjutnya, dalam strategi penyerbukan, ya, jumlah benang sari juga penting untuk diperhatikan. Nah, kita melihat bahwa jumlah benang sari, ya,
Ada kalanya yang tergolong banyak, itu besar jumlahnya daripada 20, kisaran 11 sampai 20 atau di bawah 10. Ya. Nah, dalam hal ini jika kita kaitkan dengan proses evolusi, jumlah benang sari yang banyak ya menandakan bahwa benang sari belum melakukan tugas-tugas spesifiknya. Ya. Maka kelompok yang jumlahnya banyak dianggap sebagai kelompok yang lebih primitif dibanding kelompok yang jumlahnya sudah sedikit, bahkan benang sarinya telah terspesifikasi dengan baik. Misalnya pada Papilionaceae di mana 9 benang sarinya ya menempel satu pada posisi yang lain. Nah, posisi benang sari ini memungkinkan presentasi atau probabilitas terjadinya penyerbukan atau dibawanya serbuk sari oleh serangga sangat tinggi. Jadi meningkatkan probabilitas untuk serbuk sari bisa diserbakan oleh serangga. Sehingga posisi dari benang sari bisa bermacam-macam ya, seperti pada kembang merah ya, kita lihat ada yang di bawah, ada yang di atas, tidak semua dalam posisi yang sama. Selanjutnya, pada benang sari yang banyak ini bisa kita lihat pada Myrtaceae ya, pada benang sari yang 2 kali lipat dari jumlah tajuk itu bisa kita lihat pada Papilionaceae. Nah, ada kalanya benang sari itu memiliki lingkaran luar ya, memiliki lingkaran dalam dan ukurannya berbeda-beda yang dikenal dengan diplostemon. Nah, untuk Obdiplostemon adalah ya dia memiliki benang-benang sari dalam lingkaran luar dalam ya yang saling berseling-seling dengan tajuk. Jadi itu namanya diplostemon atau Obdiplostemon. Nah, kemudian ada kalanya juga benang sari itu menempel ya, menempel pada kelopak ya, sehingga dikatakan sebagai episepal. Ingat, di dalam bahasa Latin epi itu artinya berada di samping. Ya, episepal berarti di samping sepal atau menempel pada sepal. Dan epipetal, ya, benang sari menempel kepada petal atau tajuk. Ya, kemudian selanjutnya adalah ya posisi daripada bisa saja dia epipetal, ya. Kemudian ada posisi di sini ada bermacam-macam. Ya, pada berbagai macam bunga yang bisa kita lihat, misalnya pada bunga ini, bunga kenanga ini kita lihat bahwa benang sarinya ada pada bagian pinggir ya, atau stamennya dia mendekat dengan petal ya, nih bunga kenanga ya. Kemudian kalau kita buka lagi, ini adalah dasar bunga pada bagian bawahnya ya. Oke. Kemudian benang sari bisa saja posisinya berbeda-beda. Misalnya ada benang sari yang panjang 2 helai yang dikenal dengan Didinomus ya. Pada suku Labiate biasanya dia panjang 2 helai, yang lainnya pendek ya. Bisa saja benang sarinya yang panjang 4 ya. Misalnya pada lobak ya. Sementara 2 yang pendek yang dikenal dengan Tetradinomus ya. Kemudian umumnya benang sari terpisah dari putik, tetapi ada kalanya benang sari juga berlekatan dengan putik yang membentuk satu badan yang dinamakan dengan gynostemium, di mana sifat benang sari dengan putik menjadi gynostemium merupakan sifat yang menjadi ciri kunci daripada Orchidaceae. Nah, kemudian ya bisa Anda lihat pada slide ya, terdapat Didinomus dan Tetranomus ya. Misalnya kita jumpai pada bunga yang ada pada slide ini. Kemudian juga kita lihat ada Polynomus ya, yang bisa kita lihat pada bunga kembang sepatu ya. Kemudian masuk pada tangkai sari ya. Tangkai sari merupakan pendukung ya, pendukung keberadaan kepala sari atau kotak sari. Nah, pendukung kotak sari ini juga sangat ditentukan atau sangat menentukan keberhasilan daripada penyerbukan. Oleh karena itu, ada kalanya ya benang sari itu beramai-ramai membentuk satu tukal, namanya monodelphos ya. Misal pada kembang sepatu
Kemudian ada kalanya juga dia polydelphous, ya. Misalnya pada durian atau kapuk, ya. Pada kapuk itu monodelphous ada 5 tungkalan menjadi satu. Jadi sebenarnya satu bunga kapuk itu terdapat 25, ya, 25 benang sari. Kemudian ada juga yang bertukal 2, ya. Artinya satu mengelompok menjadi satu, kemudian misah satu, ya. Bisa kita lihat pada bunga Papilionaceae di mana ada 9 bersatu, kemudian satunya misah, ya. Itu namanya bertukal 2 atau diadelphous. Nah, berikut adalah gambarnya: monodelphous, diadelphous, polydelphous, dan syngenesius. Nah, apalagi tuh syngenesius? Ya, syngenesius ketika filamennya menyatu bersama-sama, ya, filamennya bersatu bersama-sama. Kemudian jika dilihat pada kepala sari, ya, atau anter, ya, adalah bagian daripada benang sari yang terdapat di ujung tangkai. Nah, badan ini terdiri dari ruang yang dikenal dengan teka, yang di dalamnya terdapat kantong-kantong sari, ya. Tetapi sekat yang memisahkan kedua kantong ini dapat hilang, ya, sehingga kedua kantong ini akhirnya menjadi satu ruangan saja. Nah, kemudian di dalam sari juga terdapat serbuk sari atau polen, ya. Setelah terjadi proses persarian, serbuk sari jatuh di kepala putik, maka serbuk sari akan tumbuh dan merupakan membentuk buluh serbuk, ya. Buluh serbuk ini akan menuju ke dalam, ya, ke dalam inti sperma, ya, sehingga mereka menyatu sehingga terjadi pembuahan. Nah, ini akan kita bahas dalam satu bagian tersendiri. Nah, di sini, ya, dalam proses persarian ini kita mengenal istilah, ya, antesis dan reseptif, ya. Antesis adalah saat dimana serbuk sari itu matang, ya. Sedangkan reseptif adalah saat dimana kepala putik siap menerima sari. Nah, kita bisa berpikir ini sangat sederhana, tapi ternyata dia mengalami peristiwa yang sangat kompleks, ya. Ketika serbuk sari sudah matang, ya, dia dilepaskan, ya. Jika dia diserbuki oleh angin, dia sudah ringan, ya. Jika dia itu diserbuki oleh semut atau serangga, maka dia harus ada getahnya untuk melengket. Nah, demikian juga pada putik jenis yang sama, ya. Ketika dia lengket, maka senyawa kimia tertentu mengenali, ya. Jadi ada chemistry-nya di situ, mengenali serbuk sari ini apa betul ini serbuk sarinya dari jenis yang sama. Jika itu serbuk sari dari jenis yang lain, maka tidak akan terjadi perkecambahan, ya. Jadi luar biasa. Bunga itu ada chemistry-nya, kayak orang juga ada chemistry-nya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian, ya, duduknya kepala sari pada tangkai sari itu bermacam-macam, ya. Ada yang kita kenal dengan agnatus. Agnatus itu adalah ini tangkai sari, kemudian kepala sari menempel, ya. Pada umumnya posisi agnatus ini, ya, posisi agnatus, posisi basifik itu adalah posisi yang diserbuki oleh serangga-serangga bertipe kaki kuat, ya. Jadi serbuk sari menempel dengan erat. Nah, berbeda dengan, ya, kelompok versatil, ya, di mana serbuk sari, kepala sari itu dengan tangkai sari itu hanya seperti tempelan saja. Tempelan yang fragile ini, yang ringan ini, memungkinkan kepala sari untuk bergoyang-goyang ketika diayun oleh angin. Maka dapat ditebak bahwa bentuk versatil ini adalah bentuk yang memudahkan serbuk sari terpencar oleh angin karena penyerupnya adalah angin. Ya, jadi morfologi dari kepala sari, tempelan antara filamen, ya, dengan kepala sari itu sangat dipengaruhi oleh siapa penyerbuknya, ya. Oke, kita lanjut, ya. Ketika pecahnya sari,
itu lubang yang membuka itu bervariasi juga, ya. Ada kalanya dia pecah ke dalam, ya. Ada kalanya dia pecah keluar. Bahkan mungkin kita sudah pernah melihat, ya, Papaver seminiferum. Ada yang tahu Papaver seminiferum? Yaitu marijuana dan kawan-kawannya itu kita lihat kepalanya bulat, kemudian pecahnya itu ya goret aja, ya. Jadi dia goret pecahnya, ya. Itu adalah variasi-variasi daripada membukanya kepala sari, ya. Kemudian, ya, ini kita bisa lihat berbagai macam bentuk pecahnya kepala sari, luar biasa, ya. Ada yang pecah di tengah, ada pecah klepnya di atas, ada yang di samping, ya. Nah, bagian yang di tengah itu adalah pecahnya kepala sari pada mangga, ya. Bahkan ada klepnya macam-macam bentuknya. Nah, kemudian, ya, ini dia ada pecah longitudinal, ya, pecah insors dan extors dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat juga penghubung ruang sari atau connectivum, ya. Biasanya kecil saja sehingga seringkali tidak terlihat, sempit, ya. Nah, kemudian benang sari dapat memperlihatkan perkembangan yang kurang sempurna. Dalam hal ini benang sari tidak lagi menghasilkan serbuk sari yang mampu menimbulkan kesarian. Bahkan seringkali berubah bentuk dan fungsinya. Misalnya berubah menjadi tajuk, ya, berubah menjadi kelenjar madu, ya. Kemudian ada juga benang sari yang tidak sempurna perkembangannya sehingga dia tidak menghasilkan serbuk sari. Itu dikatakan staminodia, ya. Nah, mana yang punya staminodia tumbuhan itu? Misalnya, ya, kemarin kita sudah menceritakan bahwa bunga kana atau bunga kana, ya, itu dia tidak, kenapa bunganya menjadi tidak beraturan? Ya, itu disebabkan karena benang sari atau staminodiumnya itu berkembang, ya. Jadi itu adalah bentuk benang sari yang tidak sempurna, yang tidak menghasilkan serbuk sari. Namun apa perannya? Perannya adalah untuk meningkatkan ketertarikan terhadap bunga. Luar biasa. Oke, nah kemudian pada satu bunga ada kalanya stamen kita jumpai adalah stamen fertil dan stamen steril, ya. Jadi tidak semua stamen itu akan bisa menghasilkan serbuk sari. Kenapa harus ada stamen steril? Ya, tumbuhan itu tidak mengenal yang namanya sia-sia, tidak, ya. Jadi jika dimungkinkan keberhasilan daripada penyerbukan itu cukup dengan 2, maka yang berisi hanya 2, ya. Karena Anda tahu bahwa polen atau serbuk sari itu begitu mahalnya sebenarnya, ya. Kenapa begitu mahal? Polen dalam analisis yang telah dilakukan dan dilaporkan bahwa dia mengandung sekitar 78 asam amino, ya, dan bahkan orang-orang Korea sana menggunakan tepung polen yang dicampur dengan madu dengan merek dagang bee pollen yang gunanya untuk suplemen, ya. Luar biasa. Sebenarnya polen atau makanan lebah itu adalah makanan yang paling sempurna di dunia dengan asam amino yang sangat banyak sehingga bisa untuk mensupport imunitas tubuh kita. Oke, kita selesaikan tentang serbuk sari atau stamen, dan kita akan melanjutkan kembali dengan organ perkembangbiakan atau alat perkawinan betina atau pistil.